Shalom aleihim saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera kiranya melimpahi saudara-saudara. Matius 11 ayat yang ke-25 sampai dengan 28. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Saudara, respon orang terhadap Yesus tidak sama. Ada yang menerima, ada juga yang menolak. Masalahnya, respon itu berdampak pada hidup mereka, karena sadar atau tidak, hidup mereka ada di tangan Yesus. Orang akan celaka bila menolak Yesus dan akan selamat bila menerima Yesus. Korazim, Betsaida, dan Kapernaum dikecam oleh Yesus. Padahal Yesus banyak mengajar dan melakukan mukjizat di kota-kota itu. Bagaimana respon mereka? Orang-orang di kota itu memang senang mendengar Yesus. Mereka berduyun-duyun mendatangi Yesus untuk menyaksikan dan mengalami mukjizatnya. Malah mereka menginginkan Yesus menjadi raja. Lalu mengapa Yesus mengecam mereka? Dalam ayat yang ke-20 dikatakan, "Sebab orang-orang di kota-kota itu tidak mau bertobat dari dosa-dosa mereka." Yesus mengecam mereka karena mereka tidak mau bertobat. Sekalipun sudah banyak mendengar pengajaran, sekalipun sudah banyak melihat dan mengalami berbagai mukjizat dan keajaiban. Yesus melakukan mukjizat bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik mereka. Ia mengajar tentang kerajaan Allah, bukan untuk meraih dukungan politik. Ia melayani untuk menyelamatkan jiwa mereka, dan itu terjadi melalui pertobatan mereka. Amat disayangkan saudara, mukjizat tidak membuat mata mereka terbuka melihat siapa Yesus sebenarnya. Jadi kelirulah anggapan bahwa mukjizat membuat orang datang kepada Yesus. Datang untuk melihat mungkin iya, namun datang untuk bertobat dan percaya belum tentu. Karena iman datang dari pendengaran akan firman, bukan karena berbagai keajaiban. Yaitu yang hanya mau melihat dan menerima mukjizat, tetapi tidak mau datang pada Tuhan yang berkuasa melakukan mukjizat. Namun orang yang mau bertobat diundang Yesus untuk datang kepadanya agar menemukan kelegaan bagi jiwa mereka. Jadi saudara, kelegaan diperoleh bukan karena menerima dan mengalami berbagai keajaiban, tetapi kelegaan diperoleh justru karena pertobatan. Apakah kita terus mengalami pertobatan di dalam hidup kita? Pertobatan dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita. Apakah kita terus mengalami pertobatan? Disitulah kita akan memperoleh kelegaan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, firman-Mu sungguh ajaib, mengingatkan kepada setiap kami bahwa kelegaan diperoleh bukan karena menerima dan mengalami berbagai keajaiban,
tetapi kelegaan justru kami peroleh ketika kami mengalami pertobatan demi pertobatan. Ada kalanya Tuhan, kami menyimpan dendam, kami menyimpan benci, kami menyimpan ketidaksukaan. Tetapi ketika kami mengalami pertobatan, kami mengalami hati seperti hatinya Tuhan, yang penuh dengan pengampunan. Disitulah kami akan mengalami kelegaan. Biarlah pertobatan demi pertobatan terjadi dalam hidup kami, sehingga kami makin hidup di dalam kelegaan yang Tuhan berikan. Secara khusus berdoa untuk kedua saudara kami, untuk Ibu Yulia Meliawati atau Cememe yang hari ini bertambah usia di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong dalam hidupnya bersama dengan Kohani. Biarlah Yesus hadir di tengah-tengah ini, di dalam segala harapan dan pergumulan. Biarlah berkat rohani yang menyertai Cememe bersama dengan Kohani sekeluarga. Demikian juga berdoa untuk Bella Yosefina yang hari ini juga berulang tahun. Kiranya juga Tuhan akan menolong, kiranya Tuhan akan menyertai segala sesuatu yang direncanakannya, yang dirancangkannya. Bahkan ke depan banyak rencana-rencana, Tuhan kiranya menolong, dan biarlah segala rancangan itu adalah rancangan Tuhan. Biarlah berkat rohanimu yang menyertai Bella Yosefina di dalam masa depannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Cememe dan juga Bella Yosefina. Kiranya berkat rohani yang dari surga menyertai. Tuhan memberkati.